Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clairus Nurada Syarif. Saya merupakan mahasiswi farmasi Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, saya di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai obat amlodipin. Yang pertama, definisi amlodipin. Obat amlodipin merupakan penghambat kanal kalsium yang termaksud golongan dihidropiridin. Obat ini bekerja dengan menghambat masuknya ion kalsium melalui membran sel ke dalam sel otot polos vaskular dan sel otot jantung yang akan mempengaruhi kontraksi otot polos vaskular dan kontraksi otot jantung. Obat ini menghambat masuknya ion kalsium secara selektif lebih ke otot polos vaskular dibandingkan dengan otot jantung. Amlodipin sebagai senyawa turunan dihidropiridin adalah obat antihipertensi golongan kalsium channel blocker atau CCB yang dapat menghambat masuknya ion kalsium ke otot jantung dan pembuluh darah. Mekanismenya sebagai antihipertensi yaitu memberikan efek relaksasi secara langsung pada otot polos vaskular. Struktur kimianya bisa dilihat pada gambar, yaitu 3-metil, 5-metil, 2-aminotoksimetil 4, 2-kloropenil, 4-dihidro, 6-metilpiridin, 3,5 dikarboksilat monobenzenzulfomat. Amlodipin atau turunan garamnya berupa amlodipin besilat memberikan efek farmakologis sebagai agen antihipertensi dengan mekanisme kerja kalsium channel blocker. Amlodipin bekerja dengan cara menghambat ion kalsium masuk ke dalam vaskularisasi otot polos dan otot jantung sehingga mampu menurunkan tekanan darah. Indikasi amlodipin adalah untuk terapi hipertensi dan profilaksis angina dengan dosis awal 5 mg sekali sehari dan dapat ditingkatkan sampai 10 mg per hari. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa amlodipin memiliki efek yang sama dibandingkan dengan diuretik dan penghambat enzim konversi angiotensin dalam menurunkan kejadian koroner fatal maupun non-fatal. Amlodipin juga saat dikombinasi dengan perindopril memberikan luaran kardiovaskular yang lebih baik dibandingkan kombinasi diuretik dan penghambat reseptor beta. Amlodipin saat dikombinasikan dengan benazepril juga menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan hidroklorotiazid benazepril dalam menurunkan kematian akibat penyakit kardiovaskular serta angka kejadian infark, miokard non-fatal dan stroke. Amlodipin juga terbukti mengurangi angina saat beraktivitas dengan efek anti-angina yang bertahan hingga 24 jam. Walau demikian, belum ada bukti kuat manfaat amlodipin dapat mencegah kejadian kardiovaskular pada pasien dengan riwayat penyakit jantung koroner. Dosis penggunaan amlodipin untuk mencegah angina adalah dosis awal 5 mg sekali sehari, ditingkatkan 2,5 mg setiap 7-14 hari, sampai dosis maksimal 10 mg per hari. Dalam hipertensi, amlodipin dapat digunakan untuk kasus hipertensi esensial maupun sekunder. Dosis penggunaan amlodipin untuk hipertensi adalah dosis awal 5 mg sekali sehari, ditingkatkan 2,5 mg setiap 7-14 hari, sampai dosis maksimal 10 mg per hari. Selanjutnya, dosis amlodipin. Hipertensi dan angina dosis awal 1 kali 5 mg bila perlu ditingkatkan sampai dengan sehari maksimal 10 mg. Hipertensi angina stabil kronis diberikan per oral 5-10 mg dan pada lansia diberikan per oralnya awalnya 5,5 mg. Dosis awal pengobatan dengan amlodipin adalah 2,5 mg 1 kali sehari, kemudian dapat ditingkatkan menjadi 5 mg 1 kali sehari. Dosis maksimum adalah 10 mg 1 kali sehari. Kontraindikasi dari obat amlodipin. Obat amlodipin tidak dapat digunakan pada beberapa keadaan berikut. Penderita yang memiliki riwayat hipersensitif atau riwayat alergi terhadap amlodipin atau kalsium channel blockers lainnya. Penderita yang mengalami shock kardiogenik, stenosis aorta atau angina pectoris yang tidak stabil. Penderita yang tekanan darah rendah yaitu kurang dari 90/60 mmHg. Penderita yang sedang hamil dan menyusui.
Mekanisme kerja obat amlodipin bekerja dengan cara menghambat ion kalsium masuk ke dalam vaskularisasi otot polos dan otot jantung sehingga mampu menurunkan tekanan darah. Interaksi amlodipin dengan obat lain. Yang pertama ada ritonavir. Kadar amlodipin dalam plasma dapat meningkat pada penggunaan bersama ritonavir sehingga disarankan untuk menurunkan dosis amlodipin. Yang kedua ada sildenafil. Penggunaan amlodipin bersama dengan sildenafil dapat meningkatkan efek hipotensi. Yang ketiga ada simvastatin. Risiko rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis adalah gangguan jaringan otot yang melepaskan protein yang merusak ke dalam darah. Kerusakan jaringan otot ini menyebabkan pelepasan protein mioglobin ke dalam darah. Mioglobin dapat merusak ginjal. Dapat meningkat bila simvastatin digunakan bersama amlodipin. Yang keempat ada karbamazepin. Efek amlodipin dapat menurun pada penggunaan bersama karbamazepin. Yang kelima ada teofilin. Penghambat kanal kalsium seperti amlodipin dapat meningkatkan kadar teofilin plasma. Yang terakhir ada efek samping. Efek samping dari obat amlodipin yaitu nyeri abdomen, mual, palpitasi, wajah memerah, edema, gangguan tidur, sakit kepala, pusing, letih, gangguan saluran cerna, mulut kering, gangguan pengecapan, hipotensi, pingsan, nyeri dada, dan lain-lain. Sekian penjelasan singkat tentang obat amlodipin dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.